Jadi sindroma koroner akut di sini itu adalah sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi suatu kumpulan gejala. Jadi SKA itu bukan suatu diagnosa atau sindroma koroner akut itu bukan suatu diagnosa, tetapi merupakan kumpulan dari gejala atau tanda-tanda klinis yang mengarah bahwa suatu miokard jantung itu mengalami iskemia yang akut, di mana sindroma koroner akut itu adalah sebuah spektrum perjalanan dari suatu penyakit jantung koroner. Nah, diagnosa ini akan dapat berupa sebagai unstable angina atau yang bisa disebut dengan angina pectoris tidak stabil, kemudian infak miokard akut dengan ST elevasi, miokard infak akut dengan non ST elevasi, dan yang terakhir adalah kematian jantung mendadak. Jadi SKA itu berarti SKA itu meliputi dari diagnosa unstable angina, STEMI, ST elevasi miokard infak, non STEMI, non ST elevasi infak miokard, dan sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Jadi kita tidak bisa memberikan diagnosa sebagai SKA, tetapi yang tadi itu, 4 itu tadi. Kalau kita bicara dengan mengenai nyeri dada, itu penyebabnya SKA itu bisa karena trombosis, ada sumbatan. Trombosis itu adalah gumpalan sumbatan, kemudian di mana sumbatan itu dia akan mengalami robekan di sini. Robekan itu yang nantinya akan trombus itu akan keluar dan menutup. Atau yang ketiga kemungkinan adanya spasme dari arteri koroner. Tiga kondisi seperti ini itu akan menyebabkan iskemia dari miokard sehingga klinis itu adalah suatu nyeri dada, angina pectoris. Kemudian, nah kalau yang ini adalah apa sih bedanya suatu ST elevasi dan non ST elevasi infak miokard akut? Di sini kalau kita sebut ST elevasi, di sini ada suatu yang namanya trombus yang berisi dari fibrin. Dan sifatnya adalah oklusif. Di mana nanti kalau ada gambaran EKG, itu akan didapatkan ST elevasi, ini gambaran ST elevasi, yang harusnya ST itu ada di garis isoelektrik. Sedangkan yang non ST elevasi, SKA dengan non ST elevasi, itu adalah adanya trombus yang kaya dengan platelet, di mana biasanya dia tidak dalam kondisi oklusif. Jadi masih ada sisa aliran darah. Cuma aliran darah ini tidak bisa mencukupi kebutuhan dari miokard. Yang akan gambaran yang akan didapatkan pada EKG di sini ada didapatkan adalah T inversi atau ini T inversi atau ST depresi. Dari keduanya ini, apabila kita cekkan untuk cardiac enzim, yang jelas untuk ST elevasi akan didapatkan cardiac marker yang meningkat, bisa CKMB ataupun troponin. Yang sering kita pakai sekarang yang lebih sensitif adalah troponin. Sedangkan untuk yang non ST elevasi, tetap kita bisa periksakan troponin cardiac marker, tetapi bedanya bisa troponin itu bisa meningkat, bisa normal. Apa bedanya kalau troponin meningkat dan normal? Hanya berbeda pada diagnosa saja. Jadi kalau dengan ST depresi atau T inversi atau bahkan EKG normal didapatkan dengan nyeri dada yang khas, iskemik, tetapi troponin meningkat, diagnosa yang kita bisa berikan adalah unstable angina. Maaf, non-STEMI, and non-ST elevasi miokard infarct. Tetapi apabila nyeri dada khas, kemudian didapatkan gambaran EKG ST depresi, T inversi ataupun EKG normal, tidak ada peningkatan kardiak marker, diagnosanya bisa kita berikan sebagai unstable angina. Jadi non elevasi ini bisa bentuk angina
unstable, bisa dalam bentuk STEMI. Perbedaannya hanya dalam hasil cardiac marker. Tetapi kalau STEMI itu jelas-jelas pasti dengan ST elevasi gambaran EKG dan pasti disertai dengan peningkatan troponin. Nah, sebenarnya rantai untuk SKA atau rantai kehidupan untuk SKA yang STEMI itu di mana di sini ada kita, apalagi pasien itu sudah terdiagnosa atau belum, mungkin dia belum pernah berobat sama sekali, kita harus mengetahui gejala awal. Jadi kita harus mengetahui dan kalau kita memang mengetahui bahwa ini ke arah SKA, langsung kita lakukan call for help. Panggil emergency service, entah itu dalam bentuk ambulan, kalau itu memang di luar rumah sakit, atau code blue yang kalau beberapa rumah sakit itu sudah kita dibikin itu adalah code infak. Jadi untuk kondisi-kondisi SKA itu code infak. Dan nanti akan kalau memang sudah mengaktifkan code infak tadi, kita akan melakukan evaluasi dan treatment. Dan langsung menuju ke emergency, dilanjutkan untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Dan yang terakhir, kita harus menyelamatkan namanya miokard dengan cara reperfusi. Reperfusi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa yang dinamakan reperfusi dan tindakannya apa. Jadi sebenarnya kalau nyeri dada itu kalau kita berada di fasilitas kesehatan, entah itu lagi di UGD atau di ruangan, sering kita mendapatkan pasien itu mengeluh nyeri dada. Apakah nyeri dada itu semua akan mengarah ke SKA? Tentu tidak. Jadi kita harus benar-benar melakukan anamnesa yang terarah dan singkat. Jangan terlalu lama dengan metode OPQRST. Artinya yang kita tanyakan adalah onsetnya, provokasinya, dipicu oleh apa, kualitasnya, quality key itu, radiation itu adalah menjalar kemana, skala berapa, dan waktu. Jadi yang harus kita anamnesa adalah ini, OPQRST. Jadi kapan mulainya, dipicu oleh apa, kualitasnya seperti apa, radiasinya kemana, kemudian skala berapa, dan waktunya, sudah berapa lama. Kemudian selain itu, kita harus beranamnesa adanya faktor resiko terhadap SKA tersebut antara lain adalah merokok, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemi, kemudian adanya riwayat keluarga apakah ada yang mengalami penyakit jantung koroner, atau mungkin yang terakhir adalah apakah ada keluarga yang meninggal mendadak pada usia muda. Itu adalah faktor-faktor resiko yang mengarah ke seseorang mengalami jantung koroner atau SKA. Tetapi tidak semua itu nyeri seperti yang saya jelaskan nanti, nyerinya seperti apa. Ada beberapa kondisi yang mungkin kita harus lebih waspada untuk populasi tertentu, seperti orang yang dengan menderita diabetes mellitus, geriatri, dan wanita. Karena mereka kadang-kadang abai dengan kondisi nyeri dadanya. Kalau diabetes bukan abai sebenarnya, karena dia neuropati akhirnya tidak mengeluhkan nyeri dada yang khas seperti yang tertulis di literatur. Jadi ini bukan berarti kalau dengan diabetes mellitus geriatri atau wanita ini keluhan nyeri dadanya tidak khas, kita tidak menyatakan ke SKA. Hati-hati. Kadang-kadang keluhannya hanya seperti mungkin yang paling sering itu adalah rasa lemas aja atau seperti masuk angin, bukan nyeri dada yang khas seperti orang-orang dengan SKA. Itu yang harus kita waspadai. Nah, sekarang keluhan kalau dari diagnosa secara WHO itu ada 3 kriteria, yaitu berdasarkan keluhan nyeri dada, yang kedua berdasarkan
gambaran EKG, segmen ST terutama, dan T. Yang ketiga, adanya perubahan enzim jantung. Kita bisa sebut ini suatu SKA apabila terpenuhi dari minimal dua dari kriteria ini. Itu baru bisa kita sebut suatu SKA. Tetapi ingat, keluhan nyeri dadanya benar-benar harus kita eksplor dengan baik bahwa nyeri ini mengarah ke suatu nyeri dada yang iskemik. Ini ada suatu gambaran, kalau ini dengan ST elevasi, ini dengan namanya LBBB. Nah, itu kadang-kadang akan membuat suatu LBBB itu mengarah ke infak akut. Ini adalah kardiak marker. Sebenarnya awal dulu itu bukan hanya suatu troponin aja, troponin ada yang terakhir. Awal dulu yang kita pakai adalah LDH, kemudian CKMB, mioglobin. Nah, tetapi tidak terlalu sensitif untuk suatu miokard akut. Nah, apa yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan pasien-pasien dengan nyeri dada? Nah, sekarang yang pertama kali itu harus dipastikan bahwa nyeri dada ini adalah nyeri dada yang mengarah ke suatu iskemik. Kemudian apa yang dilakukan apabila pasien ini sudah sampai, jadi kita sudah mengaktifkan namanya emergency service, emergency medical service atau KUT-I. Jadi harus kita lakukan adalah yang di rumah sakit disiapkan adalah monitor, stabilisasi dari ABC-nya, dan kita harus tahu bahwa SKA itu adalah peri-ares. Artinya, sewaktu-waktu pasien bisa terjadi yang namanya cardiac arrest. Gitu. Makanya kita harus siap diri untuk melakukan RJP dan defibrilasi. Jadi ingat, SKA itu adalah peri-ares. Sewaktu-waktu bisa terjadi arrest. Kemudian apa yang diberikan? Nah, berikanlah obat-obatan, aspirin, clopidogrel atau ticagrelor. Nah, ada beberapa sekarang dengan prasugrel. Terus pertimbangan pemberian oksigen, nitrogliserin, morfin apabila diperlukan. Jangan lupa lakukanlah pemeriksaan EKG 12 sandapan, bukan hanya EKG di monitor. Karena kalau di monitor hanya bisa kita baca 1 lead aja atau lead biasanya 1, 2, 3 saja. Tapi kadang-kadang ST elevasi itu tidak hanya di situ. ST elevasi ada di prekordial V1, V2 dan itu hanya bisa dilihat pada EKG 12 sandapan. Dan informasikan apabila kita merujuk ke suatu rumah sakit, itu informasikan ke rumah sakit yang dituju, catat waktu onset dan waktu kontak pertama dengan tim medis. Karena itu nanti akan menentukan reperfusi yang apa. Kedepannya harapan kita adalah bisa melakukan fibrinolisis pre-hospital. Jadi kalau di luar negeri sudah, tapi di Indonesia masih belum. Saya berharap paling enggak itu fibrinolisis bisa kita lakukan di UGD, IRT ya. Jadi untuk menghemat waktu supaya onset dan pelaksanaan golden period-nya tercapai. Dan sebelum dilakukan fibrinolisis, lakukanlah checklist. Jadi apapun itu STEMI, kita harus lakukan namanya reperfusi terapi, dan sebelum reperfusi, biasakanlah kita langsung melakukan checklist terhadap fibrinolisis. Apakah ada kontraindikasi atau tidak? Harapan saya di mana kalau di UGD, dalam waktu kurang dari 10 menit, kita sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, evaluasi saturasi oksigen, pemaksanaan akses IV, anamnesa yang singkat dan terarah dengan sistem OPQ-RST, kemudian lengkapi checklist fibrinolisis untuk mencari kontraindikasi, pemeriksaan enzim jantung, elektrolit, dan faktor koagulasi, dan yang terakhir adalah pemeriksaan dari chest X-ray yang portable. Ini harapannya kurang dari 30 menit sudah kita laksanakan. Jadi awal dalam kurang dari 10 menit ini yang harus kita lakukan.
Jadi kalau dari ini yang keluhkan, jadi kan satu cek tanda-tanda vital dan evaluasi saturasi oksigen. Apabila saturasi oksigen kurang dari 94 ya sekarang itu, berikanlah O2 4 liter per menit. Kemudian berikan aspirin 300 mg. Kita tahu aspirin itu ada yang dosis 80 mg, ada yang dosis 100. Jadi bisa 3-4 tablet tergantung dosisnya, diberikan dengan cara dikunyah. Kemudian yang ketiga, maaf ini nggak tercatat, itu bisa diberikan clopidogrel atau ticagrelor. Kalau clopidogrel itu diberikan 300 mg satu tablet, itu 75, sehingga bisa diberikan 4 tablet ditelan, bukan dikunyah. Yang dikunyah hanya aspirin. Atau ticagrelor itu satu tablet itu 90 mg, bisa diberikan 180 mg. Jadi kalau aspirin itu 300 mg dikunyah, clopidogrel atau tika, itu pilih salah satu. Kalau clopidogrel itu 4 tablet ditelan, atau kalau bukan klopi bisa kita berikan ticagrelor, itu 2 tablet ditelan. Kemudian kita bisa berikan golongan nitrat, bisa sublingual, spray mungkin tidak banyak sediaan, yang banyak adalah kondisi sublingual. Ini hidroglycerin atau kalau sering kita dapatkan itu nitrat, itu ISDN ya. Kemudian ada pilihan terakhir, apabila nyeri itu tidak membaik dengan pemberian nitrat, baru alternatif terakhir adalah pemberian morfin IV. Nitrat itu bisa kita berikan 5 mg ya, ISDN. Kita yang paling gampang di sini saya ngambilnya ISDN ya. 5 mg sublingual, bisa diulang 5 menit, maksimum 3 kali. Tapi dengan syarat, jadi kalau pemberian nitrat itu hemodinamik stabil di atas 90. Karena nitrat itu sifatnya vasodilator kuat. Jadi kalau tensinya turun, rendah, Anda semua berikan nitrat, otomatis tekanan darah makin turun, shock, memperberat yang namanya angina. Kemudian, kita tadi salah satunya kemudian adalah pemeriksaan EKG 12 sandapan, jangan lupa di situ, di mana nanti itu akan menentukan diagnosanya dari SKA itu mengarah kemana. Apakah ada ST elevasi atau LBBB baru, apakah ST depresi atau T inversi atau malah normal. Kita bahas satu-satu. Di sini ST elevasi ternyata EKG sandapannya didapatkan ST elevasi atau LBBB baru. Jadi untuk diagnosa kemungkinan besar, sangat mungkin sekali bahwa ini diagnosa mengarah ke ST elevasi miokard infark atau sering kita singkat sebagai STEMI. Kalau sudah dapat STEMI, apa yang kita lakukan? Jangan tunda reperfusi. Jadi pilihannya, tadi kan anamnesa adalah salah satunya adalah onset untuk menentukan pilihan dari reperfusi tadi. Jadi kalau onset itu kurang dari 12 jam, kita bisa lakukan reperfusi. Tapi kalau lebih, maaf ini kebalik, ini yang lebih dong di sini ya. Itu bisa kita lakukan urgent. Ya, reperfusi di mana ini akan ada 2 pilihan, bisa yang namanya door to balloon, itu dilakukan di kateterisasi apabila bisa dicapai kurang dari 90 menit. Tapi apabila ternyata kita mau merujuk tempat fasilitas kesehatan kita tidak ada yang namanya kateterisasi, bisa kita berikan door to needle atau fibrinolysis apabila kurang dari 30 menit. Ini apabila onsetnya kurang dari 12 jam. Tapi kalau lebih dari 12 jam nanti akan mengarah ke pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah memang perlu yang namanya urgent PCI. Ini kalau kita estimasi ya. Kemudian kalau kita dapatkan pasien itu ternyata EKG itu didapatkan ST depresi atau yang mungkin T
inversi yang khas sekali, maka kemungkinan diagnosa dari pasien ini adalah NSTEMI atau angina unstable, tergantung dari troponin. Kalau troponin naik, kita bisa sebut sebagai NSTEMI, tapi kalau troponin normal, kita bisa sebut sebagai unstable angina. Apa yang kita lakukan pada pasien kondisi NSTEMI atau unstable? Nah, kita harus melakukan stratifikasi resiko dulu. Apabila stratifikasi risikonya tinggi, antara lain nyeri dada iskemik yang berkepanjangan, jadi tidak bisa respon terhadap pemberian nitrat. Kemudian adanya deviasi segmen ST yang persisten, kemudian adanya takikardi ventrikel, hemodinamik tidak stabil, ataupun terdapat tanda-tanda yang mengarah ke gagal jantung. Kita pertimbangkan sama seperti yang di sini, itu adalah dilakukan namanya urgent PCI. Apabila tidak ada yang namanya stratifikasi tinggi, bisa kita lakukan pemberian obat-obat SKA seperti heparin. Heparin nanti ada dua, ada yang heparin polosan ya, unfractionated UFH itu, atau bisa dengan yang low molecular weight heparin. Ini kalau kita dapatkan NSTEMI atau unstable angina. Atau kalau kita dapatkan ternyata normal dan perubahan ST-nya tidak signifikan, nyerinya juga tidak terlalu khas. Kemudian kalau kita stratifikasi resiko terhadap penyakit jantung koroner itu rendah, pertimbangkanlah untuk diobservasi, dirawat di unit chest pain atau tempat perawatan yang sesuai, yang monitoring dengan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti mungkin perlu diberikan pemeriksaan treadmill atau CT scan untuk memastikan bahwa memang pasien ini menderita yang namanya jantung koroner. Nah, yang kita harapkan adalah di sini Anda semua sebagai tenaga kesehatan itu bisa menginterpretasikan EKG yang sebelum masuk rumah sakit. Jadi seawal mungkin apabila memang bisa dilakukan. Kalau sekarang EKG itu lebih mudah karena di komputer itu bisa langsung mengenali ada bacaan otomatis, tapi harus tetap dikonfirmasi sebagai kita, sebagai tenaga kesehatan. Karena kadang-kadang EKG di bacaan dari alat itu karena terlalu sensitif atau mungkin malah nggak sensitif, jadi miss di sini. Jadi kalau dulu harus dilakukan pada ya kemungkinan kalau sekarang itu yang terbaru itu jadi EKG-nya itu kan sudah gampang tapi tetap harus dikonfirmasi oleh tenaga medis. Kemudian pengenalan berikutnya adalah kita menginformasikan kepada rumah sakit rujukan untuk mengaktifasi apakah perlu dilakukan kateterisasi untuk aktivasi lab cat-nya atau hanya suatu fibrinolisis. Jadi kalau fibrinolisis bisa kita lakukan di UGD atau di ICU. Nah, ini yang kita bahas satu-satu di ST elevasi ya. Jadi kalau ST elevasi bisa Anda lihat di gambaran EKG di sini, itu ada namanya gambaran ST yang tinggi. Kalau normal itu kan seperti ini nih. Dia isoelektrik, tapi ini ada ST elevasi yang di V1, V2, V3, V4. V5, V6 nggak ada. 1 AVL mulai naik. Kemudian kalau kita dapatkan ST elevasi di, ini kan istilahnya berarti ya di daerah anterior ya, V1 sampai V4. Ada yang namanya bayangan cermin. Bayangan cermin itu berarti di depannya lokasi miokard anteroseptal atau anterior, yaitu inferior. Maka bayangan cermin atau resiprokal itu didapatkan ST depresi. Apabila Anda dapatkan ini, dengan adanya resiprokal, sudah yakinlah itu suatu STEMI. Kalau tidak ada, nah itu kita masih kadang-kadang abu-abu. Jadi, apabila didapatkan ST elevasi atau LBBB baru, nah, kalau kurang dari 12 jam, target kita adalah reperfusi
reperfusi itu bisa dalam bentuk PCI, bisa dalam bentuk pemberian fibrinolisis. Di mana kalau kurang dari 90 bisa kita kerjakan kurang dari 90 kita, dan mungkin fasilitas itu mudah tercapai ya. Kalau sama-sama di Surabaya mungkin gampang ya. Itu bisa kita lakukan PCI dan pasien setuju atau keluarga setuju. Tetapi apabila kita pertimbangkan bahwa ini kurang dari 30 menit, lebih dari 90, kita bisa pertimbangan untuk pemberian fibrinolisis. Itu dikerjakan dalam kurang dari 30 menit. Ini nanti hubungan antara EKG 12 sandapan dengan anatomi arteri koroner. Nah, ini yang disebut pembuluh darah arteri koroner sebelah kanan. Ini arteri koroner. Ini yang kiri akan bercabang dua, circumflexa dan descending artery. Ini EKG 12 sandapan. Jadi apabila nanti akan ternyata di situ didapatkan umpama ST elevasi di 2, 3 AVF. Yang kita ketahui itu adalah daerah inferior. Yang terkena kemungkinan adalah daerah right coronary artery atau coronary artery kanan apabila 2-3 AVF yang terkena. Kemudian apabila yang terkena adalah V1, V2 itu sebagai anterior atau anteroseptal. Di septalnya yang terkena adalah daerah left anterior descending, jadi koroner kiri yang descending tapi di cabang-cabang septal. Nah, ini daerah sini. Apabila nanti S elevasi itu didapatkan di V3 sama V4, itu daerah anterior. Nah, biru muda ya. Ini otomatis dari LAD dari atas. Kalau ini tadi cabang septal dari LAD, ini adalah LAD keseluruhan, kemungkinan dia bisa menyebabkan anterior. Kemudian apabila dia didapatkan gambaran EKG itu peningkatan ST atau depresi di 1 AVL, V5, V6 itu adalah daerah lateral. Nah, kalau lateral itu bisa akibat dari circumflexa. Jadi circumflex itu kemungkinan terjadi STEMI di daerah trombosis di daerah left circumflex artery. Jadi ini yang mudahnya nanti perkiraan. Ini akan bermanfaat sekali untuk para dokter-dokter intervensionis yang akan melakukan katetrisasi supaya fokus mau melakukan yang mana yang mau dievaluasi. Karena kalau PCI itu akan dilakukan yang mengalami infak saja, meskipun nanti ternyata banyak penyempitan-penyempitan di tempat lain, tapi yang fokus pertama adalah yang mengalami infak. Jadi EKG ini akan bermanfaat sekali dan dibutuhkan oleh dokter-dokter kardiologis intervensi. Ini adalah gampangannya yang tadi sudah saya sebut lagi, saya sekali lagi, kapan kita melakukan terapi reperfusi, pilihannya adalah fibrinolisis atau PCI. Fibrinolisis ini akan kita pilih jika presentasi awalnya kurang dari 3 jam dari onset. Jadi mau melakukan PCI tapi bukan pilihan karena mungkin akses ke fasilitas PCI atau vaskularnya sulit atau penundaan. Itu seperti kontak ke belun itu lebih dari 90 menit atau kita bisa lakukan door to balloon dikurangi door to needle itu kurang dari lebih dari 1 jam dan tidak ada yang namanya kontraindikasi fibrinolisis. Sedangkan kapan kita pilih PCI? Kalau sekarang rata-rata kita memilih PCI. Tetapi sekali lagi tidak semua pasien itu bersedia untuk dilakukan PCI atau dirujuk ke fasilitas yang mempunyai fasilitas PCI. Jadi pilihannya PCI itu adalah anggap aja lah pasien ini mau ya dilakukan PCI. Apabila onsetnya lebih dari 3 jam, kemudian tersedia ahli PCI, bisa dilakukan PCI kurang dari 90 menit, atau yang door to balloon dikurangi door to needle itu kurang dari 1 jam.
Mungkin ada kontrak ini maunya fibrilisis, tapi ternyata ada dapat kontraindikasi, ya pilihannya adalah PCI. Kemudian resikonya STEMI itu tinggi, mungkin dengan gagal jantung, dengan shock, pilihan itu adalah PCI atau STEMI yang diragukan. Ini mungkin saya beri contoh ya, kalau PCI, di mana kalau ada trombus ini di sini, ini ada trombus. Jadi kita akan tembus dulu melalui dengan wire, kita tembus, kita lebarkan dengan balon, kemudian barulah kita pasang stent di sini. Ini contohnya, di sini yang mengalami stenosis ada infak akut di sini. Setelah kita pasang stent, di sini ada dipasang, jadi aliran pembuluh darahnya jadi lebar kembali dengan harapan otot jantung terselamatkan, tidak ada yang nekrosis, nadi dada berkurang banyak. Elevasinya jadi otomatis akan menurun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fibrinolysis. Kalau kita mau melakukan fibrinolysis, itu pilihan obatnya apakah? Nah, salah satu, sebenarnya ada dua macam ya. Pertama adalah streptokinase yang tidak spesifik fibrin. Jadi kita menggunakan IV ke 1,5 juta international unit. Bisa diberikan dengan D5 NaCl yang 100 cc, diberikan dalam 30 sampai 60 menit. Atau mungkin kita bisa memberikan yang namanya RTPA, yang itu bisa dibolus untuk mungkin kalau gampangnya itu alteplase ya. Cara pemberiannya kalau ini sekali aja, tapi kalau RTPA harus memberikan bolus 15 mg IV, kemudian dilanjutkan 0,75 mg per kilogram berat badan dalam 30 menit, kemudian dilanjutkan 0,5 mg per kilogram berat badan dalam 60 menit, di mana dosis total tidak lebih dari 1000 mg. Cuma sekali lagi RTPA ini biayanya lebih mahal daripada streptokinase. Karena kita untuk infak akut kita membutuhkan minimal 2 RTPA atau alteplase. Harga streptokinase itu sekitar 4 juta 5 juta. RTPA 1 ampul itu kira-kira 15 juta, 7 juta lah. Jadi habisnya 15 juta lebih. Itu kalau kita, cuman enaknya RTPA resiko bleedingnya lebih kecil dibandingkan pemberian streptokinase. Nah, tadi yang saya sebut checklist fibrinolysis ya, kalau kita mau memberikan fibrinolysis adalah satu, ada yang namanya kontraindikasi, itu kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Yang absolut berarti benar-benar tidak boleh diberikan, di mana adanya perdarahan intrakranial. Jadi harus ada checklist di sini. Kita harus evaluasi apakah ada perdarahan intrakranial. Stroke iskemik kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 minggu. Kemudian didapatkan tumor intrakranial, ini semua dari anamnesa. Kemudian adanya kelainan struktural dari vaskular cerebral, kecurigaan diseksi aorta, perdarahan internal aktif atau gangguan sistem pembekuan darah, cedera tulang, cedera kepala tertutup atau wajah dalam 3 bulan terakhir. Cuman evaluasi ini kan susah karena hanya berdasarkan anamnesa. Di mana anamnesanya nanti ya kadang pasien itu datang keluhan saya tidak pernah sakit dok dan yang lain-lainnya. Nah, nggak bisa tahu kapan adanya, apakah ada tumor kah. Kalau stroke mungkin kita bisa evaluasi. Kemudian ada vaskular yang kelainan, diseksi aorta. Ini nggak bisa kalau tidak ada pemeriksaan khusus. Jadi hanya bisa berdasarkan anamnesa. Kemudian ada yang namanya kontraindikasi relatif, di mana tekanan darah yang tidak terkontrol. Mungkin jadi tekanan darah lebih dari 180, tekanan darah diastolik lebih dari 110, riwayat iskemik lebih dari 3 bulan, demensia, trauma atau RJP lama, atau operasi besar dalam kurang 3 bulan, perdarahan internal dalam kurun waktu 2-4 minggu, penusukan pembuluh darah yang sulit dilakukan penanganan, hamil, ulkus peptik, sedang menggunakan anticoagulan dengan INR tinggi. Kalau kontraindikasi relatif ini artinya kalau kita hitung-hitung, kita pertimbangkan lebih banyak menguntungkan daripada negatifnya bisa diberikan. Itu istilahnya untuk kontraindikasi relatif. Tetapi sekali lagi, apabila kita melakukan tindakan pemberian fibrinolysis,
Anda semua harus melakukan informed consent, surat persetujuan. Dan jangan lupa diinformasikan bahwa resiko-resikonya supaya, nah seperti begini nih. Ternyata apa namanya, kita tidak tahu ternyata dia mengalami gangguan setelah dilakukan fibrinolysis terjadi pendarahan yang fatal. Nah, jadi sekali lagi apabila kita mau melakukan fibrinolysis, meskipun sudah kita checklist, oh tidak ada kontraindikasi, tetapi tetap harus disampaikan bahwa resiko-resiko untuk kejadian perdarahan atau komplikasi-komplikasi. Karena mungkin bisa fatal akibatnya, yang dimana yang menyebabkan mungkin keluarganya tidak terima di sini ya. Oke, tadi kalau STEMI. Sekarang kita lanjut yang non-STEMI, di mana bisa didapatkan ST depresi. Ini ada 3 contoh ST depresi, A, B, dan C. Jadi ini A, ini ST depresi yang horizontal, ini khas sekali. ST depresi yang downslope, ini juga khas untuk iskemi atau T inversi arrowhead, di mana T inversi itu T turun ke bawah yang lancip seperti anak panah, jadi simetris antara kanan dan kiri. Ini yang namanya arrowhead. Ini adalah gambaran yang khas untuk suatu SKA yang NST, ya, non ST elevasi. Kemudian apa yang kita lakukan kalau kita dapatkan pasien ini? Ya, kita lakukan adalah evaluasi dari faktor resikonya, bukan faktor resiko, maaf, resikonya. Pasien ini masuk resiko tinggi enggak? Nah, di sini kalau memang terjadi resiko tinggi, perhitungkan yang namanya urgent PCI. Kapan? Apabila ada nyeri dada iskemik yang berkepanjangan, menetap, atau makin parah, kita berikan nitrat sublingual, nitrat IV, ataupun morfin itu tetap masih nyeri dada. Kemudian adanya segmen ST, deviasinya yang menetap, tidak berubah. VT atau takikardi ventrikel, hemodinamik tidak stabil seperti shock gagal jantung. Itu pertimbangan untuk namanya PCI urgent. Kemudian mulailah pemberian obat-obatan untuk SKA. Kalau memang tidak ada faktor risiko tinggi seperti nitrat dan heparin. Entah itu heparin, kalau kita tidak punya LMWH bisa pakai heparin biasa. Nah, ini adalah salah satu kriteria kapan kita menentukan bahwa pasien itu tergolong kriteria mana. Sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Sangat tinggi apabila didapatkan hemodinamik tidak stabil atau shock kardiogenik. Kemudian yang kedua, nyeri dada berurang atau refraktor terhadap obat, aritmia yang mengancam jiwa seperti VT atau henti jantung VF yang sudah kemudian adanya komplikasi mekanik. Mungkin beberapa komplikasi dari STEMI adalah adanya ventricle septal rupture atau VSD yang robek di situ, atau namanya free wall-nya, jadi dinding bebasnya itu juga robek akibat infak di situ, rapuh. Jadi atau juga musculus papillaris, penyangga katup mitral itu putus akibat infak di situ, menyebabkan shock gagal jantung akut ataupun effusi perikardial sampai ke arah tamponade. Terus gagal jantung akut atau perubahan ST yang berulang apabila elevasi segmen S ini termasuk risiko sangat tinggi. Kemudian yang kriteria risiko tinggi, peningkatan penurunan troponin sesuai dengan infak miokard, perubahan ST atau gelombang T yang dinamik, skor GRIS-nya 140. Sedangkan untuk resiko sedang itu ada diabetes, ada penurunan fungsi ginjal dengan EGFR kurang dari 60, penurunan fungsi dari ejection fraction, EF-nya kurang dari 40 atau tanda-tanda gagal jantung.
kongestif, kemudian angina dini pasca infak. Pasien ini post infak kemudian angina. Riwayat PCI sebelumnya, riwayat operasi bypass sebelumnya, atau skor GRIS-nya lebih dari 109 atau kurang dari 140. Kita sebut resiko rendah apabila tidak ada kriteria-kriteria yang disampaikan tadi ya. Ini adalah pemilihan strategi waktu terapi berdasarkan stratifikasi resiko, di mana kita harus evaluasi awitan dari gejala awal. Kemudian yang menjadi pertimbangan adalah kontak medis pertama untuk mendiagnosanya sebagai non-ST elevasi. Kita harus rujuk ke fasilitas atau rujuk ke layanan gawat darurat yang tanpa fasilitas, tergantung. Nah, kalau sangat tinggi, nah ini semua tergantung dari stratifikasi resiko. Kalau sangat tinggi, itu rujuklah ke rumah sakit dengan fasilitas layanan kateterisasi laboratorium. Kalau yang tinggi, itu segera ya. Kalau yang tinggi, tetap kita lakukan rujuk ke rumah sakit dengan fasilitas kateterisasi, cath lab, pada hari yang sama. Kalau yang sangat tinggi, sesegera mungkin. Kalau tinggi pada hari yang sama. Kalau yang sedang dan rendah, sedang itu bisa kita rawat dengan rumah sakit yang tanpa lab cat. Kalau yang rendah itu opsional, tergantung ya. Jadi yang sangat tinggi itu nanti akan dilakukan invasif PCI sesegera mungkin kurang dari 2 jam. Kalau yang tinggi itu namanya urgent, jadi kurang dari 24 jam. Yang ini adalah primary. Kalau yang sedang itu bisa dilakukan PCI lebih dari 72 jam. Untuk yang rendah itu mungkin bisa diperlukan pemeriksaan non-invasif sesuai indikasi untuk memastikan bahwa pasien ini dengan kondisi apakah ada suatu jantung koroner atau tidak. Bisa dalam treadmill atau CT kardiak dengan kontras. Nah, tadi sudah dibahas tentang ST elevasi dan non-ST elevasi. Nah, yang berikut adalah apabila EKG itu tidak terdapat perubahan ST yang non spesifik atau normal, jadi dan setelah kita evaluasi itu resiko jantung koronernya itu cukup rendah dan sedang, pertimbangkanlah untuk perawatan di unit chest pain atau perawatan yang sesuai untuk memonitoring serta penata laksanaan lebih lanjut. Nah, itu tadi untuk SKA ya. Mungkin karena saya membahas tentang SKA, bradikadi, dan takikadi, saya lanjutkan saja. Nanti mungkin tanya jawabnya setelah